Dia melihat seorang gadis terhuyung-huyung di samping rel. Karena itulah dia pun menyelamatkan gadis tersebut. Karena hampir saja gadis itu tertabrak oleh kereta. Ternyata gadis ini mabuk. Gadis itu tampak terheran-heran melihat Gunyo saat itu. Di dalam kereta, Gunyo pun makin heran dengan tingkah gadis mabuk ini. Gadis ini memarahi pemuda di depannya karena membiarkan orang yang lebih tua berdiri. Bahkan dia menghajar pria tersebut dengan barbarnya. Tak lama kemudian gadis ini malah muntah di kepala orang tua yang telah dibantunya tadi. Karena dirinya sudah tidak tahan menahan mual. Naasnya, sebelum pingsan sempat-sempatnya gadis itu memanggil Gunyo dengan sebutan sayang. Dan sialah nasib Gunyo. Dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang gadis itu lakukan. Dirinya pun harus membersihkan muntah pada bapak itu. Dirinya juga dengan keadaan terpaksa harus menggendong gadis tersebut. Karena tidak tahu alamat dan tujuan gadis itu, dirinya pun terpaksa membawa gadis tersebut ke sebuah motel. Dan dirinya jugalah yang harus membayarnya. Kemudian Gunyo pun segera mandi untuk membersihkan bekas muntah yang tersisa. Tetapi nasib sial kembali menimpanya. Saat itu terjadi razia oleh pihak kepolisian. Dan naasnya dirinya sedang tidak berbusana, yang mengakibatkan dirinya terjaring razia dan harus menginap di penjara malam itu. Keesokan paginya dirinya pun akhirnya dilepaskan. Saat perjalanan pulang, dia berpapasan dengan gadis mabuk kemarin. Tetapi sepertinya gadis itu lupa akan apa yang terjadi. Dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sesampai di rumah, Gunyo pun telah ditunggu oleh ibunya dengan penyapu. Ternyata ibunya marah karena Gunyo yang berbohong dan tidak jadi datang ke rumah bibinya. Dalam hatinya berkata betapa sial dirinya hari itu. Semua ini gara-gara gadis pemabuk itu. Gunyo sendiri seorang anak tunggal. Dirinya bukanlah mahasiswa yang pintar. Karena sering mendapatkan nilai raport yang jelek di sekolahnya, dirinya pun sering dihukum oleh orang tuanya. Hingga dirinya kuliah, sama saja. Dia seorang mahasiswa yang belum berpikir tentang masa depannya. Secara tiba-tiba, ponselnya berdering saat itu. Ternyata gadis pemabuk kemarin yang menghubunginya. Gadis itu ingin bertemu dengannya di stasiun tempat mereka bertemu. Sesampai di stasiun, gadis pemabuk itu telah menunggunya. Karena tidak ada namanya dari awal hingga film selesai, saya panggil saja gadis ini dengan nama aslinya, yaitu Ji-Hyun. Ji-Hyun pun kemudian membawanya ke sebuah restoran anak-anak. Saat memilih minuman, di sini Ji-Hyun memaksa Gunyo harus minum kopi. Dirinya tidak diperbolehkan minum apapun selain kopi. Di sini dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kemarin. Lalu Gunyo pun menceritakan semuanya. Saat mengetahui semuanya, di sini Ji-Hyun tampak mengurai rambutnya, yang membuat Gunyo sangat menyukai paras dari Ji-Hyun saat itu. Dia berkata dalam hati, jika tidak mabuk, gadis ini tipeku banget anjay. Lalu kemudian Ji-Hyun membawa Gunyo ke sebuah tempat. Namun saat itu, secara tiba-tiba, Ji-Hyun memarahi om-om di sebelahnya. Dia memarahi om-om itu karena dia menganggap om-om itu menggoda gadis muda lainnya. Di sini Gunyo yang noob hanya bisa menahan malu dengan kelakuan gadis barbar di depannya. Ji-Hyun pun tak segan-segan berkelahi jika dia merasa itu dibutuhkan. Tetapi entah kenapa, secara tiba-tiba Ji-Hyun menangis. Sepertinya ada yang dipikirkan olehnya. Gunyo pun memberikan sapu tangannya untuk Ji-Hyun. Ji-Hyun pun mengusap air matanya, lalu memasukkan sapu tangan itu ke koceknya sendiri. Lalu Gunyo pun berkata, sapu tangan itu milikku. Dan Ji-Hyun pun tanpa wajah berdosa mengembalikan sapu tangan yang telah dia kocek tadi. Ternyata Ji-Hyun menangis karena telah putus dengan pacarnya pada malam kemarin. Pertemuan mereka berikutnya pun semakin intens. Ji-Hyun bahkan masuk saat jam kelas Gunyo berlangsung. Bukan itu saja, Ji-Hyun bahkan bisa membuat Gunyo keluar saat jam pelajaran. Ternyata usut punya usut, Ji-Hyun mengatakan kepada dosennya jika dirinya akan menggugurkan kandungan, dan Gunwo harus ikut saat itu. Karena itulah Gunwo pun terkejut dengan apa yang telah dikatakan Ji-Hyun kepada dosennya. Ji-Hyun kali ini membawa Gunwo berjalan bersamanya di taman. Saat itu, Ji-Hyun juga memberikan naskah karangannya untuk dibaca oleh Gunwo. Diketahui Ji-Hyun ini sangat ingin menjadi penulis sukses. Gunwo pun mulai membaca naskah tersebut. Ceritanya sendiri tentang seorang terminator wanita dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kekasihnya. Ji-Hyun sangat suka dengan hal-hal yang bertema seperti itu. Gunwo pun hanya terheran-heran ketika mendengar Ji-Hyun yang menjelaskan ending naskahnya. Dalam hatinya berkata, absurd banget nih cewek. Tingkah barbar Ji-Hyun kembali terlihat. Dia sengaja mendorong Gunwo ke danau, hanya untuk mengetahui seberapa dalamkah danau tersebut, yang padahal Gunwo sendiri tidak bisa berenang. Melihat Gunwo yang berteriak minta tolong, akhirnya dia mengetahui jika danau tersebut ternyata dalam. Keesokan harinya ketika dia sedang bersantai bersama teman-temannya, dia melihat gadis yang menarik di luar restoran. Gunwo pun terus mengikuti kemana gadis itu pergi. Dirinya berharap bisa berkenalan dengan gadis tersebut. Setelah dekat, dia pun memanggil gadis itu dengan sebutan sayang. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata itu Ji-Hyun. Gunwo pun segera melarikan diri.
Dia akhirnya selamat dan kembali ke restoran tadi. Tapi Jiun tak menyerah, dirinya berusaha menghubungi Gyunwoo. Dan Gyunwoo pun menjawab dirinya berpura-pura menjadi mesin penjawab, mengatakan nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Dan akhirnya dia selamat dari Jiun kala itu, karena dia takut kembali disiksa oleh Jiun. Selepas dari restoran itu, Gyunwoo pun kembali akan pulang. Di dalam kereta dirinya berpikir akan membalas dendam pada Jiun, seperti yang Jiun lakukan saat mabuk tempo hari. Berharap jika dia tertidur di stasiun seperti Jiun, maka Jiun juga akan menggendongnya. Namun apa yang terjadi? Bukan Jiun yang datang, tapi para pencurilah yang hadir. Dirinya dirampok saat tertidur di kereta. Dirinya pun menghubungi Jiun jika dirinya ada di stasiun dalam keadaan mabuk, ungkapnya. Dia pun segera tertidur di bangku stasiun berharap Jiun akan datang. Hingga keesokan harinya dia tersadar karena ditendang oleh seseorang. Dan betapa terkejutnya dia, Gyunwoo ternyata sudah berada di dalam penjara. Dan nasib sial kembali menimpanya. Dia dibully oleh napi-napi lainnya di dalam penjara itu. Maksud hati mau mengerjai Jiun, malah karma yang dia dapatkan. Tak lama kemudian Jiun pun datang. Ternyata niatnya untuk melepaskan Gyunwoo yang terpenjara. Dan apa yang terjadi? Setelah keluar, Gyunwoo pun dibantai habis-habisan oleh Jiun. Berbagai pukulan pun Gyunwoo terima. Di sini Jiun juga marah karena Gyunwoo yang berusaha menipunya saat ditelepon tempo hari. Tetapi Jiun tetap baik. Dengan wajah lebam, Gyunwoo tetap ditraktir makan oleh Jiun. Di malam harinya saat bermain komputer di kamarnya, Gyunwoo mendapat email dari Jiun. Dijelaskan jika dirinya akan ulang tahun dalam 2 hari ke depan. Gyunwoo pun akan mati jika melupakan hari tersebut. Dan Gyunwoo pun harus bisa membuatnya tersenyum di hari ulang tahunnya. Gyunwoo pun mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan di hari ulang tahun Jiun. Lalu dia pun menemukan ide. Di hari H nantinya, Gyunwoo akan berencana untuk mengajak Jiun ke sebuah taman bermain, di mana dulu dia pernah bekerja. Lalu saat akan tengah malam, dia akan menyanyikan lagu ulang tahun di depan komedi putar, dan akan ada kembang api yang menyala saat itu terjadi. Begitulah kiranya rencana yang dia pikirkan. Hari yang direncanakan pun tiba. Jiun dan Gyunwoo pun akan masuk dengan diam-diam ke dalam taman bermain. Mereka harus menerobos melewati sebuah tembok. Dan sesampainya di bawah, betapa terkejutnya mereka berdua. Ada seorang tentara bersenjata yang juga berada di sana. Mereka berdua dibawa ke sebuah tempat dan ditawan. Usut punya usut, ternyata tentara ini sedang buron. Dirinya lari dari pelatihan untuk membunuh pacar dan selingkuhannya, yang membuatnya terjebak di taman bermain itu. Selingkuhan pacarnya sendiri adalah seorang tentara juga. Dia begitu kesal dengan hidupnya saat itu. Tapi secara tiba-tiba, Gyunwoo meminta untuk dilepaskan dirinya dan membiarkan Jiun untuk ditahan. Tapi apa yang terjadi? Tentara itu mengatakan jika alis Gyunwoo mengingatkannya pada selingkuhan pacarnya. Dan akhirnya tentara itu memutuskan Jiunlah yang harus keluar. Jiun pun mengatakan kepada Gyunwoo untuk tetap tenang, karena dirinya yakin tentara ini bukan penjahat. Dan akhirnya Jiun pun diamankan oleh para tentara yang telah berjaga di luar taman. Tentara itu pun membawa Gyunwoo ke tempat yang lebih aman. Tapi sayang, aksi mereka kali itu ketahuan oleh tentara yang berjaga. Dan Gyunwoo pun harus kepanikan dikarenakan tentara itu mulai mengancamnya. Tapi secara tiba-tiba, Jiun maju ke depan dan berkata, jika tentara itu benar-benar mencintai pacarnya, dia harus bisa merelakannya. Di sini Jiun menambahkan, jika tentara itu harus belajar untuk memahami. Karena kalau bisa memahami, kita juga akan belajar untuk terus tetap hidup. Jiun menangis ketika mengatakan hal tersebut, dan membuat tentara itu sedih dan menyerah. Dan akhirnya Gyunwoo pun selamat. Lalu Gyunwoo pun segera memeluk Jiun karena telah menolongnya. Di tengah kembang api yang terjadi, tentara itu pun berterima kasih, dikarenakan hari itu hari ulang tahunnya juga. Tapi Jiun tetap menghajar Gyunwoo, karena saat di taman tadi Gyunwoo mengatakan Jiun saja yang ditawan. Karena itulah Jiun menyiksanya kembali dengan kejamnya, dan Gyunwoo hanya pasrah dengan siksaan yang dia dapatkan. Di lain hari, Gyunwoo bertemu kembali dengan Jiun di sebuah tempat yang katanya dulu Jiun sering bersama mantan pacarnya. Di sini Gyunwoo mulai mengenal Jiun. Dia merasa jika Jiun ini hanya terlihat ceria dan beringas di luar saja, tetapi di dalam hatinya Jiun begitu kesepian. Tak lama kemudian Jiun kembali menyuruh Gyunwoo untuk membaca naskah karangannya. Setelah membaca naskah tersebut, ternyata tokoh utamanya lagi-lagi dari masa depan. Gyunwoo pun bertanya kenapa harus selalu dari masa depan. Jiun pun menjawab menurutnya, di masa depan dunia telah maju, dan orang-orang di masa depan sudah bisa kapanpun untuk kembali ke masa lalu. Dan dia pun berharap semoga suatu hari nanti ada orang di masa depan yang datang untuk dirinya. Lalu setelah itu Jiun pun menyuruh Gyunwoo untuk mengantarkan naskahnya tersebut kepada penerbit. Setelah dibaca oleh penerbitnya ini malah muntah setelah membaca naskah dari Jiun. Bisa dibayangkan betapa jeleknya karya Jiun ini. Hari-hari berikutnya mereka makin intens untuk bertemu, dan makin intenslah Jiun menyiksa Gyunwoo. Hanya karena kalah permainan menebak langkah kaki, Jiun menghajar Gyunwoo di depan orang-orang di kereta.
Para penumpang lain hanya bisa terheran-heran dengan apa yang terjadi. Sungguh hubungan yang sangat indah. Bahkan saat bermain tenis berdua, Junwo selalu saja menjadi yang tersiksa. Tak henti-henti bola yang dipukul Jun mengenai dirinya. Dirinya bahkan sampai heran kenapa bola itu selalu menuju ke wajahnya. Dia aja heran apalagi gua anjir. Suatu hari, Ji-Yoon mengajak Junwo untuk berjalan-jalan di taman bersamanya. Tetapi dia mengeluh karena kakinya sakit akibat sepatu hak yang baru dibelinya. Karena itulah Ji-Yoon pun meminta Junwo untuk saling bertukar sepatu. Apa mau dikata? Takut dirinya kembali tersiksa, Junwo pun dengan pasrah menggunakan sepatu hak milik Ji-Yoon. Dia dengan wajah pasrah dan malu harus menggunakan sepatu wanita itu di taman tersebut. Bahkan dia terlihat konyol ketika berlari menggunakan sepatu itu saat mengejar Ji-Yoon. Jalan-jalan itu akhirnya sampai di malam harinya. Ji-Yoon mengajak Junwo untuk singgah ke rumahnya karena hujan. Sesampai di dalam rumah, Junwo pun bertemu dengan ayah Ji-Yoon. Ayah Ji-Yoon sendiri suka juga meminum alkohol, sama saja tingkahnya seperti Ji-Yoon. Junwo pun diinterogasi oleh ayah Ji-Yoon. Apakah benar kamu pacarnya Ji-Yoon? Iya om, jawab Junwo. Tetapi belum juga selesai berbicara, ayahnya langsung tak sadarkan diri di atas meja, dikarenakan efek mabuknya tersebut. Saat Junwo berjalan pulang di luar, dirinya tanpa sengaja mendengar ibu Ji-Yoon yang marah kepada Ji-Yoon. Ternyata selama ini, Ji-Yoon telah diperkenalkan dengan berbagai pria pilihan ibunya. Tetapi Ji-Yoon tidak pernah pergi untuk bertemu pria-pria itu. Bahkan ibunya melarang untuk bertemu dengan Junwo kembali. Dikarenakan menurut ibunya, Junwo itu tidak pintar dan tidak punya masa depan. Mendengar perdebatan Ji-Yoon dengan ibunya membuat Junwo tampak sedih. Dia melihat Ji-Yoon keluar dari rumahnya di tengah hujan yang deras tersebut dalam keadaan menangis. Suatu hari, Junwo ditelepon oleh Ji-Yoon kembali. Ternyata Ji-Yoon membicarakan tentang hari jadi mereka yang ke-100 sebentar lagi. Ji-Yoon bertanya, kapankah wanita akan terlihat sangat cantik? Junwo pun berkata, wanita terlihat sangat cantik ketika dia bermain piano dan memainkan lagu Canon. Dan Ji-Yoon mengatakan jika Junwo harus datang di hari jadi yang ke-100 mereka dengan membawa sebuah bunga mawar ke kampusnya. Hari yang dimaksud pun tiba. Dengan menggunakan masker, dirinya pun telah bersiap. Dan dirinya pun akhirnya sampai di kampus Ji-Yoon. Betapa terkejutnya dia karena tempat yang dimaksud Ji-Yoon penuh dengan para wanita kampus. Dia pun berjalan dengan perasaan malu. Tapi setelah tiba-tiba dia mendengarkan lagu Canon dilantunkan. Dan ternyata yang bermain piano tersebut benar-benar Ji-Yoon. Junwo pun segera mendekat ke arah panggung. Dia telah melepaskan maskernya. Dan Junwo pun memberikan mawar yang diinginkan Ji-Yoon setelah Ji-Yoon selesai bermain. Hal itu pun membuat riuh seluruh penonton yang hadir. Dan secara tiba-tiba saja, keromantisan di panggung itu serasa milik mereka berdua. Dalam keadaan mabuk, ayah Ji-Yoon mengatakan jangan pernah untuk bertemu Ji-Yoon kembali, karena mereka berpikir Junwo tidak pantas untuk anak mereka. Semenjak itulah mereka berdua pun jarang bertemu lagi. Tapi tak lama kemudian, Ji-Yoon kembali menghubungi Junwo. Ji-Yoon mengatakan jika dia ada kencan dengan pria pilihan ibunya hari itu. Junwo pun dipaksa datang ke tempatnya saat itu juga. Dan dirinya pun datang. Terlihat di sana, Ji-Yoon duduk berdua bersama pria yang dikenalkan oleh ibunya. Dan selalulah yang dipesan oleh Junwo adalah kopi. Pesanan yang selalu dia pesan saat bersama Ji-Yoon. Dan betapa tertunduknya Junwo jika dari perkataan pria itu, Ji-Yoon hanya menganggap dirinya teman baik saja. Tak lama berselang, Junwo pun membawa Ji-Yoon berbicara di luar restoran. Di sini Junwo tahu jika mantan pacar Ji-Yoon pasti sudah meninggal. Dikarenakan Ji-Yoon tetap memakai kalung yang diberikan oleh mantannya selama ini. Apalagi dengan temperamen Ji-Yoon yang begitu barbar, sangat mudah baginya melupakan pria jika tidak terlalu mengerti akan dirinya. Junwo juga menasehatinya jika Ji-Yoon harus lebih feminim. Jangan terlalu banyak minum. Kamu harus taat pada priamu. Saat bersamaku sih tidak apa-apa. Biasanya pria itu mencari wanita yang tidak suka berkata kasar. Dengan aku sih juga tidak apa-apa. Tapi pria lain pasti akan menyerah denganmu dari awal. Good luck to you, ungkap Junwo. Meninggalkan Ji-Yoon yang matanya sedikit berkaca-kaca. Saat akan kembali ke dalam, Ji-Yoon mendapati jika Junwo telah pergi. Ternyata sebelum kepergiannya, Junwo menjelaskan kepada pria itu untuk mematuhi 10 aturan jika ingin tahan dengan Ji-Yoon. Yang pertama, jangan memintanya untuk feminim. Kedua, jangan biarkan dirinya minum terlalu banyak, kalau tidak dia akan menghajar orang. Dan seterusnya. Junwo juga menjelaskan semua yang paling disukai oleh Ji-Yoon, termasuk berpura-pura sakit jika Ji-Yoon menyiksanya. Mendengar hal tersebut, Ji-Yoon pun dengan tangisnya mengejar Junwo yang telah pergi. Dia sampai ke stasiun untuk mengejar Junwo. Karena tidak menemukan Junwo, dirinya pun akhirnya menggunakan pengeras suara untuk memanggilnya. Dan akhirnya Junwo pun mendatanginya karena mendengar panggilan tersebut. Dan akhirnya Junwo pun memeluk Ji-Yoon di ruangan itu. Tapi apa? Ji-Yoon memukulnya karena memeluk dirinya. Ada-ada saja nih cewek. Setelah itu, Ji-Yoon menyuruh Junwo untuk mengungkapkan semua perasaannya pada sebuah surat.
Di sini Gyunwoo berusaha sebaik mungkin menulis kata-katanya di surat tersebut. Dan keesokan harinya, mereka berdua telah berada di sebuah bukit. Kali ini secara tiba-tiba, Ji-Yoon menunjuk gunung di seberang sana yang jauh. Dia bertanya, apakah mungkin orang di gunung sana bisa mendengarnya berteriak dari sini. Ji-Yoon pun dengan memaksa menyuruh Gyunwoo untuk berteriak dari sana untuk membuktikan apakah bisa. Dan si malang Gyunwoo pun dengan pasrahnya menuruti perkataan Ji-Yoon. Terlihat dia sudah berada di seberang gunung yang jauh. Ji-Yoon pun mulai berteriak memanggil Gyunwoo. Secara tiba-tiba, Ji-Yoon menangis sambil minta maaf. Perasaan terhadap mantannya masih kuat. Dia belum bisa melupakan masa lalunya. Dia benar-benar minta maaf kepada Gyunwoo. Dia tetap tidak bisa berubah. Dia hanyalah gadis putus asa yang tidak bisa move on dari masa lalunya. Dengan air mata yang terus berlinang, dia terus meminta maaf kepada Gyunwoo karena telah memberikan harapan yang besar kepada Gyunwoo. Dan akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah pohon di atas bukit, di mana inilah tempat di awal film diceritakan. Ternyata mereka berdua akan memasukkan surat yang telah mereka tulis berdasarkan perasaan mereka masing-masing ke dalam kapsul waktu tersebut, yang mana nantinya akan mereka buka setelah 2 tahun berpisah, dan bertemu kembali di tempat itu dan membacanya bersama. Setelah memasukkan surat itu ke dalam kapsul, mereka berdua pun mengubur kapsul itu kembali, dan akhirnya mereka berdua pun kembali pulang. Akhirnya mereka berdua akan berpisah di sebuah kereta. Awalnya Gyunwoo yang naik duluan, dan Ji-Yoon akan menunggu kereta selanjutnya. Tetapi saat kereta mulai melaju, Gyunwoo terjun karena ingin menunggu bersama Ji-Yoon. Tetapi apa daya, Ji-Yoon ternyata sudah naik di gerbong belakang kereta. Dan begitulah kiranya mereka berpisah. Sungguh perpisahan yang membagongkan, kata si John. Setelah perpisahan itu, Gyunwoo sangat tidak mampu menahan kesepiannya. Dirinya pun memutuskan untuk menulis kenang-kenangan mereka selama ini di internet. Dan Gyunwoo kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Dan secara mengejutkan, tulisan-tulisan Gyunwoo di internet menarik penerbit untuk menerbitkan sebuah buku. Bahkan kisah itu ditawarkan untuk diangkat ke layar lebar. Dia pun menunggu harinya bertemu untuk menceritakan semuanya kepada Ji-Yoon. Tetapi, apa daya, setelah 2 tahun terlewati, ternyata Ji-Yoon tidak menepati janjinya. Gyunwoo lah yang sendirian terus menunggu. Dan akhirnya dia menggali kapsul waktunya dan mulai membaca isi surat perasaan Ji-Yoon kepadanya. Dan Ji-Yoon pun berkata, jika dia bahagia, bisa bersama Gyunwoo selama ini. Dia mengatakan jika mantannya telah meninggal dunia. Hari saat Ji-Yoon bertemu Gyunwoo adalah setahun setelah kematiannya. Dirinya mengatakan jika dirinya telah salah mencari kesamaan mantannya pada Gyunwoo. Ji-Yoon pun menceritakan saat pertama kali bertemu mantannya di kereta sewaktu SMA, memberikan sapu tangan saat pertama kali bertemu juga. Juga memberikan mawar saat hari jadi mereka. Di bawah pohon itu juga mereka membicarakan masa depan mereka selanjutnya. Tapi sayang, secara tiba-tiba, pria yang dicintainya itu meninggal dunia. Ji-Yoon juga ternyata sering mengunjungi ibu sang mantan. Sebenarnya ibu sang mantan berniat memperkenalkan Ji-Yoon pada pria yang baik, tapi Ji-Yoon tidak pernah mau untuk bertemu. Sebelum bertemu Gyunwoo di paginya, dia pergi ke pohon itu untuk berdoa kepada mantannya, untuk merelakan dirinya. Karena itulah di malam harinya, saat Ji-Yoon bertemu dengan Gyunwoo, Gyunwoo seperti seorang pria dari masa depan yang diperkenalkan khusus oleh sang mantan kepadanya. Tetapi semakin Ji-Yoon menyukai Gyunwoo, dirinya pun semakin merasa bersalah kepada mantannya. Ji-Yoon berkata jika Ji-Yoon tidak kembali datang dalam 2 tahun ini, dirinya masih takut dan belum bisa move on. Membaca surat tersebut, Gyunwoo hanya bisa diam dengan pasrah. Film pun akhirnya beralih scene, terlihat akhirnya Ji-Yoon telah datang ke tempat tersebut. Di sana juga ada seorang pria tua yang sedang istirahat. Pria tua itu bertanya, apa gerangan kiranya membuat seorang gadis ke tempat itu sendirian. Ji-Yoon pun akhirnya bercerita. Ternyata hari itu sudah setahun semenjak janji mereka. Otomatis 3 tahun kemudian Ji-Yoon baru bisa kembali ke tempat itu. Setelah dilihat-lihat, ternyata ada perubahan yang terjadi pada tempat tersebut. Dari cerita pria tua itu, ternyata setahun yang lalu, pohon ini tersambar petir dan mati. Tetapi selama musim semi, Gyunwoo ternyata menanam pohon yang mirip supaya tempat itu tetap ada, agar nantinya Ji-Yoon tidak sedih ketika sewaktu-waktu akan kembali. Dan setelah membaca surat dari Gyunwoo, dia pun akhirnya bisa melepaskan masa lalunya dengan membuang kalung pemberian mantannya. Dirinya sendiri berusaha menghubungi Gyunwoo, tetapi sayang, nomor Gyunwoo kini sudah tidak aktif lagi. Dan akhirnya Ji-Yoon pun membuka diri untuk bertemu ibu dari mantan pacarnya, agar diperkenalkan dengan pria pilihan ibu tersebut. Dari perbincangannya bersama ibu mantannya tersebut, diketahui jika Ji-Yoon selama ini sudah lama tinggal di Inggris. Dan tak lama kemudian, pria yang diperkenalkan dengan Ji-Yoon pun datang. Dan betapa terkejutnya Ji-Yoon, ternyata itu adalah Gyunwoo. Ternyata selama ini, Gyunwoo lah yang akan diperkenalkan ibu mantannya tersebut kepada Ji-Yoon. Gyunwoo ini ternyata bersepupu dengan sang mantan. Ternyata, ibu sang mantan ini adalah bibi dari Gyunwoo itu sendiri. Pantasan, wajah Gyunwoo ini hampir mirip dengan mantan dari Ji-Yoon.
yang membuat dirinya berpikir Ginwo memang pria dari masa depan yang dikirimkan khusus untuk dirinya. Bibinya tersebut hanya bisa terkejut karena keduanya telah saling mengenal satu sama lainnya. Dan film pun berakhir.